wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Nafisa Nawati Salsabila. I'm from Stat 19 Unimus. And in this nice occasion, aku bakal ngasih sedikit pemaparan mengenai pemanfaatan mikroorganisme di bidang pangan berbasis bioteknologi konvensional. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu apa sih mikroorganisme itu, apa sih bioteknologi konvensional itu. Kemudian aku bakal ambil salah satu contoh bahan pangan yang memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatannya, yaitu keju. Kalian suka keju nggak? Aku yakin sih beberapa dari kalian pasti suka keju. Jadi nggak ada salahnya nih buat tahu apa sih yang kalian makan itu, kemudian apa aja sih yang terkandung di dalamnya, lalu bagaimana sih proses pembuatannya. Oke, nggak perlu nunggu lama-lama, langsung aja check this out. Pemanfaatan mikroorganisme di bidang pangan berbasis bioteknologi konvensional. Mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantu. Mikroorganisme dapat menjadi bahan pangan ataupun mengubah bahan pangan menjadi bentuk lain. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup yaitu enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap. Ciri khas yang tampak pada bioteknologi konvensional yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim. Pemanfaatan bioteknologi konvensional di bidang pangan salah satunya yaitu dalam pembuatan keju. Keju adalah produk segar yang dihasilkan dengan pemisahan whey dari koagulan setelah penggumpalan susu melalui proses pengentalan atau koagulasi yang dibantu dengan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Jenis-jenis keju. Keju terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Keju sangat keras. Contohnya yaitu keju Romano dan keju Parmesan. 2. Keju keras. Contohnya yaitu keju cheddar dan keju Swiss. Yang ketiga yaitu keju setengah lunak. Contohnya keju Roquefort atau keju biru. Jenis yang terakhir yaitu keju lunak. Contohnya keju Camembert. Proses pembuatan keju. Pertama, panaskan susu dengan suhu 90 derajat Celcius. Proses ini biasa disebut dengan pasteurisasi. Kemudian dinginkan sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, campurkan bakteri asam laktat. Proses ini disebut dengan fermentasi atau pengasaman. Bakteri yang digunakan yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus lactis. Akibat dari aktivitas bakteri tersebut, pH menurun dan susu terpisah menjadi cairan whey dan dadih. Proses ini disebut dengan pendadihan. Kemudian tambahkan enzim renin dari lambung sapi muda untuk mengumpulkan dadih. Enzim renin dewasa ini telah digantikan dengan enzim buatan yaitu klimosin.
Selanjutnya, panaskan dadi yang telah terbentuk pada temperatur 32-42 derajat Celcius dan tambahkan garam. Kemudian, tekan untuk membuang air dan simpan agar matang. Adapun whey yang terbentuk diperas, lalu digunakan untuk makan sapi. Metabolisme bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat berfungsi memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat menurut reaksi berikut. Tahapan metabolisme bakteri asam laktat dalam pembuatan keju. 1. Pengasaman. Susu dipanaskan agar bakteri asam laktat yaitu Streptococcus dan Lactobacillus dapat tumbuh. Bakteri-bakteri ini memakan laktosa pada susu dan merubahnya menjadi asam laktat. Saat tingkat keasaman meningkat, zat-zat padat dalam susu seperti protein, kasein, lemak, dan beberapa vitamin juga mineral menggumpal dan membentuk dadih. 2. Pengentalan. Bakteri rennet ditambahkan ke dalam susu yang dipanaskan yang membuat protein menggumpal dan membagi susu menjadi bagian cair atau air dadih dan padat atau dadih. Setelah dipisahkan, air dadih kadang dipakai untuk membuat keju seperti ricotta dan Cypriot halloumi. Namun, biasanya air dadih tersebut dibuang. Rennet mengubah gula dalam susu menjadi asam dan protein yang ada menjadi dadih. Jumlah bakteri yang dimasukkan dan suhunya sangatlah penting bagi tingkat kepadatan keju. Proses ini memakan waktu antara 10 menit hingga 2 jam tergantung kepada banyaknya susu dan juga suhu dari susu tersebut. 3. Pengolahan dadih. Beberapa keju lunak dipindahkan dengan hati-hati ke dalam cetakan. Sebaliknya pada keju-keju lainnya, dadih diiris dan dicincang menggunakan tangan atau dengan bantuan mesin supaya mengeluarkan lebih banyak air dadih. Semakin kecil potongan dadih, maka keju yang dihasilkan semakin padat. Teknologi tepat guna yang digunakan dalam produksi keju. Manfaat keju. Yang pertama yaitu mencegah kanker hati. Keju mengandung senyawa spermidin yang dapat mencegah fibrosis hati dan karsinoma hepatoseluler. Kedua, menyeimbangkan berat badan. Keju alami memiliki kandungan rendah lemak yang berguna menjaga berat badan tetap seimbang. Keju juga bisa dikonsumsi sebagai penambah berat badan apabila dikonsumsi lebih banyak. Yang ketiga, menjaga kesehatan gigi. Keju mengandung kalsium yang berperan penting dalam pembentukan gigi. Keju juga mampu meningkatkan pH dalam plak gigi sehingga mencegah gigi berlubang. Nah, itu tadi sedikit pemaparan dari aku. Jadi gimana? Udah pada paham dong apa itu mikroorganisme, apa itu bioteknologi konvensional, mengenai keju juga udah paham dong apa itu keju, jenis-jenis keju, proses pembuatan keju, bakteri yang digunakan dalam pembuatan keju, dan juga gak kalah penting manfaat keju. Aku kira cukup untuk video kali ini. Thanks banget ya buat yang udah nonton. Don't forget to like this video and subscribe this channel. Thank you guys. Bye bye.